lagi di FJF Kids Palembang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Halo, shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Vina hari ini. Nah, sebelum kita masuk sesi sharing, yuk kita ambil sikap doa, kita mau doa pembuka dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih kami hari ini boleh mengikuti ibadah FJF Kids. Sertai kami ya Tuhan, terus ajari kami apapun yang ingin Engkau ajarkan. Semoga sharing ini dapat berjalan lancar sampai ke depan dan kami dapat mengerti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, hari ini Miss akan sharing tentang tema forward thinking. Nah, sebelum kita masuk ke sesi sharing, Miss mau memberikan beberapa pembuka dulu. Tidak terasa ini sudah ibadah di minggu pertama bulan Desember. Nah, sudah di bulan akhir di tahun 2021. Tidak berasa adik-adik sudah belajar di rumah itu sudah 2 tahun ya kalau nggak salah. Nah, tetap semangat, kita percaya semuanya pasti akan berlalu dan semuanya akan kembali berjalan dengan secara normal sebelum COVID itu ada. Nah, sebelum itu, Miss percaya di awal tahun 2021, Miss kan sudah minta adik-adik untuk membuat apa sih rencana adik-adik untuk selama tahun ini. Nah, boleh dibuka lagi, boleh adik-adik baca lagi apa yang sudah terjadi sesuai dengan yang adik-adik tulis dan apa yang belum tercapai. Nah, sesuai dengan tema untuk yang di sharingkan minggu ini, di forward thinking, kita harus berpikir maju ke depan. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memikirkan semuanya matang-matang terlebih dahulu. Nah, adik-adik, di
sharing hari ini misalkan mengajak adik-adik untuk, nah, sudah di bulan akhir loh, kita harus mulai memikirkan apa sih yang akan adik-adik lakukan di tahun depan, apa yang akan adik-adik capai di tahun depan. Ketika adik-adik memiliki pemikiran yang lebih maju ke depan, maka itu akan mempengaruhi cara pikir dan cara pandang adik-adik mengenai masa depan dan apa yang akan adik-adik lakukan. Nah, jadi di sini jangan sampai hari demi hari berlalu, tapi adik-adik hanya memikirkan hari ini saja, hari ini mau main game, hari ini mau belajar, atau hari ini mau sesuatu yang sehari-hari adik-adik lakukan. Lalu, nah, dengan cara berpikir yang menentukan respon hati kita dan tindakan adik-adik, Miss mengajak adik-adik untuk mulai memikirkan apa tujuan adik-adik di 2022. Nah, lalu salah satunya itu dengan menentukan apa cita-cita adik-adik. Miss percaya dari adik-adik kecil sebelum sekolah mungkin sudah sering ditanya, apa cita-cita kalian? Mungkin adik-adik sudah punya cita-cita. Mungkin pada saat TK ada yang mau menjadi guru, menjadi polisi karena pakai baju polisi kan. Lalu ada yang mau mungkin menjadi pengusaha. Lalu ketika SD, adik-adik juga memiliki cita-cita yang lain. Mungkin sekarang yang sudah sering nonton YouTube, ada yang cita-citanya mau menjadi YouTuber ataupun tetap menjadi pengusaha dan lain-lain. Nah, di sini contohnya, jika adik-adik memiliki impian menjadi YouTuber, maka Miss percaya kalian akan berpikir jauh ke depan, apa sih yang harus adik-adik lakukan dari sekarang demi mencapai cita-cita kalian menjadi YouTuber. Jadi mungkin yang pertama, adik-adik harus mulai latihan berbicara di depan kamera seperti Miss sekarang. Nah, ini. Jadi latihan untuk berbicara yang baik, berbahasa yang baik, lalu bagaimana gestur badan yang baik. Nah, hal-hal yang tersebut harus adik-adik latih dari sekarang supaya adik-adik bisa mencapai cita-cita kalian menjadi YouTuber. Mungkin sambil sekarang pun adik-adik bisa membuat YouTube dan adik-adik upload. Mungkin sampai dewasa nanti juga adik-adik bisa memiliki hal-hal yang bisa adik-adik rekam, konten-konten yang akan adik-adik berikan di YouTube adik-adik. Nah, lalu selanjutnya, yang terutama di sini, cita-cita kalian tadi itu harus adik-adik serahkan kepada Tuhan. Jadi memang kita harus berpikir jauh ke depan, sehingga itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Tapi yang terutama, Tuhanlah yang mengatur jalan hidup kita, jalan hidup adik-adik. Adik-adik akan menjadi apa itu Tuhan yang sudah tahu dan Tuhan sudah mengatur semuanya. Jadi kita harus menyerahkan semua cita-cita kita kepada Tuhan. Nah, ini juga sesuai dengan ayat di Mazmur 139 ayat 2b, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah, lalu karena Tuhan sudah mengerti pikiran kita semua, bahkan sebelum kita pikirkan itu Tuhan sudah tahu. Jadi adik-adik harus terus berserah dan minta tuntunan kepada Tuhan, agar adik-adik dapat berbuat sesuai dengan jalan Tuhan, sehingga dapat mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan dan tepat sesuai dengan yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kalian. Lalu, dari sekarang adik-adik harus mulai menetapkan apa yang menjadi cita-cita kalian dan mulailah belajar apa yang harus adik-adik lakukan demi mencapai cita-cita tersebut. Mari kita mulai berpikir jauh ke depan. Jadi, yang masih bingung cita-citanya apa, hari ini A, besok jadi B, mulai pikirkan matang-matang, mulai berpikir dengan baik apa yang menjadi keinginan kalian. Cita-cita itu mungkin bersinergi dengan minat bakat kalian. Jadi mungkin ada yang minatnya melukis, menggambar, mungkin bisa menjadi pelukis di depannya. Atau ada yang suka berbicara di depan umum, mungkin ya cocok jadi YouTuber. Nah, jadi adik-adik dari sekarang, yuk belajar apa yang adik-adik mau, adik-adik pandai dalam melakukannya, bisa ditetapkan sebagai cita-cita adik-adik. Nah, di sini untuk minggu ini ayat hafalannya singkat saja seperti yang tadi Miss sudah bilang di Mazmur 139 ayat 2b. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah, bisa adik-adik baca ayat hafalan, jangan lupa direkam dan dikirimkan ke grup kelas WhatsApp masing-masing ya. Ditunggu loh, lumayan dapat poin. Nah, selanjutnya untuk kegiatan kita di minggu ini, seperti yang sudah Miss bahas tentang cita-cita, sudah di akhir tahun. Nah, boleh adik-adik bikin di satu kertas apa cita-cita adik-adik sekarang, lalu tulis apa yang harus adik-adik lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, ketika
awal tahun adik-adik boleh simpan, dan ketika akhir tahun selanjutnya nanti mungkin adik-adik bisa membacanya lagi apakah cita-cita itu masih sesuai dengan adik-adik inginkan atau tidak. Nah, terus berpikir jauh ke depan, jangan sampai adik-adik hanya berkutat sehari-hari dengan belajar, main game, atau mungkin tidur, malas-malasan, tapi mulailah membangun apa yang adik-adik inginkan di masa depan. Nah, itu jadikan pijakan agar adik-adik terus dapat melakukan sesuatu itu yang berguna untuk kehidupan adik-adik di masa depannya. Nah, sekian sharing dari Miss hari ini. Nah, yuk kita berdoa untuk bangsa kita. Mari kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih untuk sharing hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Kami serahkan semua pemikiran kami ke dalam tangan-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu. Kami akan terus berpikir maju ke depan sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, Kau terus sertai bangsa kami. Kami percaya Tuhan, COVID akan segera berlalu. Kau terus berikan kesehatan, kesembuhan bagi orang yang membutuhkan. Dan kami percaya juga perekonomian akan terus membaik. Sekolah akan berjalan dengan normal lagi Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan keluarga kami, gereja kami, juga kota Palembang ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kolose 2 ayat 18a. Janganlah biarkan kemenanganmu digagalkan. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.